Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Farisna Ramadini, kelas 11 MIPA 4. Guru pembimbing Budesrina SPD. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai integrasi dan reintegrasi dalam masyarakat multikultural. Langsung saja, yang pertama, pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Adapun pengertian integrasi sosial menurut para ahli sebagai berikut. Abu Ahmadi, integrasi sosial merupakan integrasi yang memiliki kerjasama dari seluruh anggota masyarakat, mulai dari tingkat individu, keluarga, lembaga, dan masyarakat sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan nilai yang sama-sama dijunjung tinggi. Michel Banton, integrasi sosial merupakan suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi yang penting pada perbedaan ras tersebut. Menurut William V. Ogburn dan Meyer Nimkov, syarat terwujudnya integrasi sosial adalah sebagai berikut. Anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam hal-hal yang dilarang menurut kebudayaan. Norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Faktor-faktor integrasi sosial. 1. Homogenitas kelompok. Besar kecilnya kelompok. Mobilitas geografis. Efektivitas komunikasi. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. 3. Integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif, kekerasan. Proses integrasi. Proses interaksi. Proses interaksi merupakan proses paling awal untuk membangun suatu kerjasama dengan ditandai adanya kecenderungan-kecenderungan positif yang dapat melahirkan aktivitas bersama. Proses identifikasi. Proses interaksi dapat berlanjut menjadi proses identifikasi, manakala masing-masing pihak dapat menerima dan memahami keberadaan pihak lain seutuhnya. Pada dasarnya, proses identifikasi adalah proses untuk memahami sifat dan keberadaan orang lain. Kerjasama cooperation. Menurut Charles H. Coley mengatakan bahwa kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kerjasama. Proses akomodasi.
Akomodasi sebenarnya merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tersebut kehilangan kepribadiannya. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. Kesempatan seimbang dalam bidang ekonomi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Perkawinan campuran amalgamation. Selanjutnya ini saya akan membahas mengenai reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial adalah sebagai upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. Proses ini bukanlah proses yang mudah. Proses ini cukup sulit dan memakan waktu yang lama. Contohnya, melalui kompromi antar perwakilan yang berkonflik, melakukan perdamaian, dan menyadari kesalahan-kesalahan tindakan yang telah diperbuatnya. Contoh reintegrasi sosial. Reintegrasi antara angkutan online dan angkutan konvensional. Musyawarah mufakat. Lembaga masyarakat. Tidak utama hakim sendiri. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.